Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Fadli Velayani, dosen Prodi Radiologi Purwokerto, Poltekkes Kemenkes Semarang. Video ini bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen 2026, khususnya untuk aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah praktikum teknik radiografi kepala, torak, dan abdomen dengan kode mata kuliah RAD 52224 dengan SKS 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini untuk memberikan kompetensi bagi mahasiswa dalam melaksanakan prosedur radiografi kepala, torak, dan abdomen dengan berlandaskan pengetahuan tentang anatomi, teknik radiografi, dan indikasi klinis dengan profesional dan kepribadian luhur. Mata kuliah ini merupakan implementasi dari capaian pembelajaran nomor 1, yaitu lulusan mampu melakukan pemeriksaan radiologi pada pasien dengan berbagai gangguan kesehatan serta mampu mendukung optimasi diagnosis kesehatan berdasarkan penguasaan konsep teoritis tentang radiografi, CT scan non-kontras, MRI non-kontras, kedokteran nuklir, radiologi intervensional, USG dengan sikap profesional, bermartabat, berkepribadian luhur, dan mandiri sesuai dengan standar operasional prosedur. Selanjutnya, CPL tersebut diimplementasikan dalam mata kuliah ini menjadi 5 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu melakukan prosedur radiografi kepala dengan berlandaskan pengetahuan tentang anatomi, teknik radiografi, dan indikasi klinis dengan profesional dan berkepribadian luhur. CPMK kedua, mahasiswa mampu melakukan prosedur radiografi, sistem respiratori, dan organ-organ rongga torak dengan berlandaskan pengetahuan tentang anatomi, teknik radiografi, dan indikasi klinis dengan profesional dan kepribadian luhur. CPMK ketiga, mahasiswa mampu melakukan prosedur radiografi abdomen dengan berlandaskan pengetahuan tentang anatomi, teknik radiografi, dan indikasi klinis dengan profesional dan kepribadian luhur. CPMK keempat, mahasiswa mampu melakukan prosedur radiografi kepala, torak, dan abdomen pada pasien pediatrik dengan berlandaskan pengetahuan tentang anatomi, teknik radiografi, dan indikasi klinis dengan profesional dan kepribadian luhur. CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan teknik radiografi, teknik KIVI tinggi dan KIVI rendah berlandaskan pengetahuan tentang anatomi, teknik radiografi, dan indikasi klinis dengan profesional dan kepribadian luhur. Selanjutnya, CPMK tersebut dipecah menjadi 7 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan teknik radiografi kranium dan vesbon. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan teknik radiografi gigi geligi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan radiografi saluran pernafasan atas dan rongga torak. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan teknik radiografi rangka dada. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan teknik radiografi abdomen. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan teknik radiografi kranium, torak, dan abdomen pada pasien pediatrik. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan teknik radiografi, teknik KIVI tinggi, dan KIVI rendah. Asesmen pada mata kuliah ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah penilaian dari aspek tugas yang dibagi menjadi 2, tugas mandiri dan tugas terstruktur. Penilaian yang kedua adalah kecakapan dalam praktikum yang dipecah menjadi 2 aspek penilaian, yaitu responsi dan ujian praktikum untuk mengasesmen capaian masing-masing sub CPMK. Demikian penjelasan tentang mata kuliah praktikum teknik radiografi kepala, torak, dan abdomen yang selanjutnya akan kami jadikan sebagai tugas video pembelajaran pada kegiatan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat semua? Alhamdulillah. Workbooknya sudah diambil semua? Sudah. Ya. Saya sedang melihat workbook Anda, ya, hasil kerja Anda. Saya koreksi, ada beberapa masukan, catatan di dalamnya nanti Anda lengkapi seperti itu ya. Dan saya sudah melihat hasil kuis Anda, ya, sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan praktikum ini. Nilai kuis Anda harus lulus di 75 dan Anda semua dinyatakan lulus sehingga bisa melanjutkan kegiatan ke praktikum hari ini. Oke, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas tentang teknik radiografi torak, abdomen, pediatrik, ya, di tatap muka yang ke-13, gitu ya. Oke, sebelum kita melangkah jauh, kita evaluasi dulu. Masih ingat nggak sih di pertemuan 12 kita bahas tentang apa? Tentang apa? Imobilisasi pasien pediatrik, apalagi? Proteksi radiasi, apalagi? Teknik radiografi kepala, betul sekali, ya. Nah, coba saya beri pertanyaan. Masih ingat teori-teori yang kemarin kita pelajari? Ya,
Coba sebutkan fase-fase atau periode-periode pediatrik. Coba siapa? Ada yang bisa? Saya Pak, Oke, silakan Mbak. dari 0 sampai 6 bulan, 0 sampai 6 bulan. kemudian 6 bulan sampai 3 tahun, Fase kedua 6 bulan sampai 3 tahun. terus 3 tahun sampai 6 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun, betul? kemudian 6 tahun sampai 12 tahun, 6 tahun sampai 12 tahun. 12 tahun sampai 15 tahun, 12 tahun sampai 15 tahun. 15 tahun sampai 19 tahun. Yang terakhir 15 tahun sampai 19. Anda berapa tahun ini? 19. Masih pediatrik berarti? Masih unyu-unyu ya? Baik. Betul sekali. Periodisasinya seperti itu. Terus yang kedua terkait imobilisasi. Ada yang masih ingat beberapa teknik imobilisasi pada pasien pediatrik? Saya Pak. Oke, Mas Aska silakan. Oke, untuk teknik-teknik mobilisasi yang pertama itu ada dikostat, Di start. lalu ada time embord, Oke, dan report. lalu ada mumifying. Mumifying. Untuk alat-alatnya ada softbag, sandbag, lalu ada plaster juga. Plaster. Oke, ya. Secara teori kita akan mengenal take ostat, take abort dan lain-lain ya, tapi di kita di Indonesia umumnya radiografer lebih praktisnya bagaimana? Ya, maka digunakanlah beberapa alat yang ada di radiologi. Misalnya apa? Yang ada di radiologi? Selimut, spray, terus plaster yang seadanya, maka kita optimalkan seperti itu ya. Nah, nanti Anda harus bisa improvisasi seperti itu. Good. Materi tatap muka 12 Anda kuasai dengan sangat bagus, maka kita mulai ke tatap muka 13. Nah, kita sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu kita mau dapat apa sih pertemuan hari ini. Harapannya mahasiswa mampu melakukan prosedur radiografi torak dan abdomen. Kalau kemarin adalah kepala, hari ini kita akan pelajari bagaimana teknik radiografi torak dan abdomen. Nah, indikatornya Anda dikatakan mampu pada pertemuan hari ini, Anda sebelum mampu harus tahu dulu, betul nggak? Ya, kita bisa masak, harus tahu dulu cara masak, ya. Maka Anda harus memahami dulu bagaimana teknik radiografi pediatrik torak dan abdomen. Setelah terverifikasi mampu memahami, baru Anda akan uji apakah Anda mampu melakukan, gitu ya. Mampu melakukan prosedur radiografi. Nah, hari ini Anda sudah melewati fase yang memahami. Dibuktikan apa? Dibuktikan Anda sudah mengisi workbook dengan lengkap. Yang kedua, nilai kuisnya dinyatakan lulus di atas 75 poinnya. Nah, setelah ini ada dua penilaian yang lain. Penilaian yang lain adalah penilaian responsi. Bagaimana biasanya responsi? Bikin video, betul. Setelah praktikum ini Anda diminta membuat video bagaimana menangani pasien pediatri, gitu ya. Yang kedua tentu adalah ujian praktikum. Di akhir semester seperti biasa akan dilakukan ujian praktikum per sub CPNK. Nanti berarti ada pemeriksaan kranium sendiri dan seterusnya, ada pemeriksaan khusus untuk pediatrik sendiri di satu sub CPNK. Ya, bobotnya Anda bisa lihat. Anda sudah melewati dua fase bobot ini, 2%, nanti diresponsi dan ujian praktikum nanti adalah bobotnya 5%, berarti totalnya adalah 14%. Ya, ini bobot yang cukup besar untuk mempengaruhi nilai Anda. Tentu berharapnya nilainya A semua ya. Ya. Oke, ini adalah perencanaan tatap muka kali ini. Nanti kita akan role play seperti biasa. Ada yang jadi radiografer, ada yang jadi pasien, ada yang jadi pasien pediatrik hari ini. Dan saya, kalau tidak bisa, maka kita akan pakai Phantom. Ya, kita posisikan Phantom itu betul-betul sungguh-sungguh sebagai manusia, gitu ya, sebagai bentuk dari profesionalisme dan kepribadian yang luhur. Nilai tersebut akan masuk dalam nilai ujian. Dalam rubrik ada penilaian sikap, yaitu profesionalisme dan kepribadian. Bisa dipahami? Oke, good. Oke, sebelum kita akan praktikum, kita akan sekilas dulu akan melakukan apa hari ini. Jadi dikasih pemeriksaan pada torak dan abdomen pediatrik ada beberapa ya. Torak ada aspirasi atau tersedak, anak kecil sering sekali ya tersedak ya. Terus asma, asma anak kecil juga ya, berdebu atau dingin asma. Terus dan seterusnya cystic fibrosis. Fibrosis itu tumbuhnya jaringan baru yang kongenital di dalam tubuh. Terus epiglottitis ini adalah tambahan baru tahun ini nih, karena saya menemukan sebuah jurnal baru pembaruan tahun ini. Saya menemukan jurnal bahwa ternyata epiglottitis itu menyebabkan kondisi peradangan yang menjalar ke sistem pernafasan ya. Jadi ada tambahan di tahun ini di mana Mas ini menyatakan ada kasus di mana epiglottitis itu menyebar ke pernafasan dan menjadi indikasi pemeriksaan pediatrik respiratori. Terus respiratory distress syndrome ini adalah kelainan pada pasien atau anak yang lahirnya prematur. Ya, prematur, paru-parunya belum mampu untuk melakukan nafas secara normal ya. Terus ini adalah aspirasi dari mekonium. Mekonium itu cairan yang ada di dalam bayi ya, di dalam ketuban bayi. Nah, ketuban nah itu tersedak pasiennya, bayinya. Maka ini menjadi indikasi klinisnya. Sedangkan di abdomen ada kelainan kongenital, salah satunya atresiani. Masih ingat atresiani? Tidak ada apanya? Tidak ada lubang
Anus, betul sekali. Obstruksi saluran pencernaan, infeksi saluran kemih, tumor abdomen, kelainan saluran kemih. Ternyata anak-anak juga masih memungkinkan kena tumor. Betul. Nah, ini adalah hasil penelitian saya di tahun 2024. Saya meneliti di 3 rumah sakit di Banyumas sebanyak 144 pasien pediatrik. Ya, ada 3 hal yang menjadi temuan ya. Yang pertama adalah tingkat kooperatif. Pada usia berapa sih pasien pediatrik mulai kooperatif, mulai bisa diposisikan tanpa drama ya. Yang kedua, mulai usia berapa sih pasien pediatrik butuh fiksasi. Nah, yang ketiga, mulai usia berapa pasien pediatrik tidak membutuhkan lagi pendamping. Nah, Anda lihat ternyata pada usia 3 tahun sampai 6 tahun, 3 tahun ke atas, jumlah non kooperatifnya menurun drastis nih, dari 43 jadi 3. Artinya di usia 3 tahun pasien mulai bisa diajak komunikasi, mengenal lingkungan, tahu apa yang harus dilakukan di usia 3 sampai 6 tahun. Terus penelitian saya juga menghasilkan data bahwa di usia 3 sampai 6 tahun menurun drastis pasien membutuhkan fiksasi. Artinya pasien bisa diajak kerjasama. Ya, tidak perlu ada drama-drama diikat, dibedong dan seterusnya seperti yang disampaikan oleh Mas Askar tadi. Dan yang terakhir, ternyata juga sama di usia 3 tahun sampai 6 tahun menurun, tapi mulai benar-benar kecil angkanya di usia 6 tahun ke atas. Usia sekolah, ternyata si anak-anak pasien pediatrik itu tidak perlu lagi ada pendampingnya. Tapi walaupun masih ada beberapa kasus ya yang butuh pendamping. Nah, ini penting untuk proteksi radiasi ibu atau pendampingnya. Jika tidak perlu pendamping, jangan masukkan keluarga pasien ke dalam ruang pemeriksaan. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah data penting bagaimana pendekatan kita dalam melakukan pemeriksaan radiografi pediatrik untuk menentukan keberhasilan. Oke? Oke. Ya, nah kita akan sekilas sebelum kita melakukan praktikum langsung dengan Phantom, kita sekilas proyeksi apa saja yang dilakukan. Ya, pertama ada pasien usia 0 sampai 3. Ya, 0 sampai 3 di angka yang tadi kita bilang belum kooperatif, butuh fiksasi, butuh pendamping gitu ya. Maka biasanya atau umumnya dilakukan pemeriksaan dengan proyeksi AP lateral dengan posisi pasien supine, betul. Tapi Anda jangan pernah berharap nanti saat praktikum ada alat taperbot ini. Kira-kira menurut Anda improvisasinya pakai apa? Mas Latif, apa Mas Latif kira-kira? Dipegang dua tangannya. Dipegang dua tangannya. Menggunakan selimut. Atau menggunakan selimut ya. Nah, itu adalah improvisasi. Ya, jadi tidak sepanjang saya sebelumnya sebagai praktisi tidak ada penggunaan dari taperbot. Kita menggunakan alat-alat yang tersedia, selimut, spray dan seterusnya. Nah, lateral diposisikan dengan posisi pasien tidur miring salah satu sisi, CP-nya di vertebra torakal 7 setinggi atau pada garis imajiner MCP, betul sekali ya. Jadi ketika pasiennya tidak kooperatif diposisikan seperti ini dan fiksasi sangat penting. Seperti pertemuan sebelumnya kita bahas ya, seperti itu. Anda lihat ini ada yang megangi, ya, ada jari orang yang megangi, ya, seperti itu. Nah, pada usia yang relatif sudah kooperatif, maka pemeriksaan dilakukan dengan posisi tegak, ya, posisi tegak sesuai dengan kondisi pasien. 4 tahun belum kooperatif ya sudah. Kita lakukan dengan posisi tiduran, ya. Dilakukan dengan posisi PA, ya, menghadap ke kaset lateralnya dengan tidur tegak miring, boleh berdiri, boleh duduk. Seperti itu ya. Ceknya di mana? Kalau PA? Vertebra torakal 7 atas tinggi. Angulus inferior scapula. Betul sekali ya, seperti itu. Dan lateralnya sama, cuma ditempatkan pada MCP. Betul. Kita ke abdomen. Abdomen proyeksinya sama, umumnya AP dan lateral. Kalau pediatrik tidak ada banyak-banyak yang ribet itu. Paling tambahan adalah LLD, yaitu dalam kondisi-kondisi khusus seperti itu ya. Nah, AP supine sama nih, fiksasi atas, fiksasi bawah. Kalau tadi pakai taperbot, ini pakai pengikat ya. Nah, CP-nya sama atau berubah? Berubah dari turun ke kristalia atau lumbal ke 3, betul ya. Nah, lateralnya tinggal kita posisikan miring. Ya, tidur miring, ini akan menghasilkan lateral apa? Menghasilkan AP juga, AP LLD ya. Seperti itu. Oke. Nah, pada pasien yang kooperatif, pasien sudah bisa diposisikan dengan posisi berdiri atau tiduran. Ya, boleh berdiri atau tiduran. CP-nya setinggi kristal atau lumbal 3 ya. Sedangkan lateralnya pasien tidur miring, terus tangannya ke atas, kakinya ditekuk, CP-nya setinggi kristal pada good ya. Itu hasil dari Anda sudah mengerjakan workbook dengan sungguh-sungguh
dan belajar untuk lulus kuis sebagai syarat masuk atau pembelajaran praktikum ini ya. Kita sudah memiliki pemahaman untuk awal untuk melakukan praktikum. Oke. Nah, ini daftar referensinya, nanti Anda bisa lihat di materi yang akan saya share. Seperti itu. Oke, kita langsung praktek ya. Silahkan diatur. Untuk pemeriksaan torak dan abdomen kita bagi secara umum dua ya tadi. Pasien yang kooperatif dan pasien yang tidak kooperatif ya. Kooperatif itu 3-4 tahun ke atas, tidak kooperatif 3-4 tahun ke bawah. Nah, yang kooperatif teknik radiografinya sama dengan teknik radiografi orang dewasa. Good. Anda sudah ya pelajaran torak abdomen dewasa ya. Nah, maka yang menjadi penting saat ini bagaimana menangani pasien yang non kooperatif atau tidak kooperatif di usia 4-3 tahun ke bawah. Oke, kita mulai dengan prosedur pemeriksaan toraknya. Alat yang Anda siapkan adalah Anda gunakan selimut sebagai bantalan ya untuk memberikan kenyamanan pasien. Terus sediakan kaset yang ukuran paling kecil ya. Letaknya di bawah saja. Siapkan marker, siapkan apron. Oke, selanjutnya Anda tempatkan pasien di atas kaset seperti ini. Oke, ya. Umumnya bayi seperti ini ya. Ya, seperti ini. Jangan lupa pastikan tidak ada benda logam. Tidak ada benda logam di daerah yang akan diperiksa. Terus setelah itu, Anda harus membutuhkan keluarga pasien. Bisa menggunakan imobilisasi mumifying, ya. Tapi itu jarang digunakan di rumah sakit kecuali pasiennya sudah tidur, maka tidak perlu ada imobilisasi ya. Pasiennya masih bayi, maka tidak ada ditaruhkan. Tapi akan menjadi drama pada pasien usia 2-3 tahun, melawan, memberontak, nendang, mukul, dan Anda harus siap. Ya, oke. Nah, bagaimana menghadapinya? Kita harus melakukan fiksasi dengan bantuan keluarga pasien. Ya, ada yang bisa menerangkan jadi orang tua. Nah, sebelum pemeriksaan pastikan keluarga pasien mendapatkan proteksi radiasi yang pantas ya. Gunakan apron. Bisa dibantu ikat belakang. Nah, umumnya di rumah sakit fiksasi dengan orang tua, bisa bapak, bisa ibu ya. Nah, bagaimana cara fiksasinya? Tangannya dikeataskan seperti ini. Terus tangan kanan, satu tangan kanan memegang kedua tangan pasien untuk menjepit ke posisi kepala seperti ini, dan satu tangan lagi memegang posisi paha ya, di paha kuat. Terus pastikan orang tua pasien menengok supaya tidak ada paparan radiasi atau meminimalisir pada bagian retina seperti ini. Ibu minta tolong pegangi bagian tangan kan, ya seperti ini. Terus kakinya dipegangi juga. Nah, setelah itu atur kolimasi pada bagian yang diperiksa setinggi pertengahan objek ya. Oke, pastikan kanan kiri simetris. Atasnya pastikan tidak terpotong, bawahnya juga. Kolimasi diatur. Saya turun lagi, Bu. Oke. Nah, seperti ini. Terus letakkan marker sisi kanan, kita letakkan marker sisi kanan. Pastikan tidak superposisi dengan pasien. Kita atur faktor eksposi di sekitar 45-50 giginya. MIS-nya 5-7. Ya, bisa dimengerti ya? Nah, Anda kembali ke ruang. Ibu minta tolong nengok ke arah kanan ya. Anda pastikan ekspos tidak dilakukan saat pasien tidak bergerak. Anda lihat dari kaca ini. Ready ditahan, perhatikan saat tidak bergerak lakukan ekspos. Bisa dipahami? Ini proyeksi pertama. Proyeksi kedua lateral. Lateral diposisikan dengan cara kedua tangan ke atas ya. Terus pasien dimiringkan ke salah satu sisi seperti ini ya. Jika ada fiksasi sandbag, tempatkan di sini. Jika Anda menggunakan keluarga pasien, maka keluarga pasien memegang bagian atas, tangannya untuk ibu, minta tolong bagian kepala tangan ini dipegang dan bagian pahanya juga dipegang. Oke, seperti ini. Terus atur kolimator pada seluas objek. CP-nya mana? T? Kartu trip? Oke, ya. Nah, oke. Ya, oke. Nah, naikkan faktor eksposi 55, naikkan MAS 8-10. Seperti itu. Ya. Sama tekniknya Anda perhatikan. Pastikan tidak bergerak, ready expose. Ada yang mau nyoba? Ya, Pak. Mas BK silakan. Mas BK coba praktekkan pada pasien usia 2 bulan ini misal pemeriksaan abdomen lateral. Mbaknya memposisikan sebagai orang tuanya. Silakan. Nanti yang lain kita lihat ya. Kita lihat. Oke, silakan.
Kalau ibu boleh noleh ke kanan. Kanan, oke. Terus Sudah sudah. expose. Jadi expose. Oke, kita mendekat yuk, kita koreksi sama-sama. Mbak Dea, kira-kira menurut Anda apa kekurangannya? Kurang simetris Pak. Kurang simetris, ditandai dengan Pasiennya terlalu maju. oke, terlalu maju, berarti kurang Kurang mundur. mundur. Mas Beka perbaiki. Ya, terus ada lagi, Mas Latif, ada yang mau dikoreksi? Sudah cukup? Sudah cukup? Yakin? Ya. CP-nya setinggi? Ya, good ya. Selanjutnya Mas Aska. Ya, Mas Aska membuat abdomen AP. Silahkan. Mas Aska silakan berdiri di sini. Ini sebagai orang tuanya. Tangannya dipegang sama kakinya. Mas Aska silakan di sini. Sudah. Tadi Mas WK yang sudah? Ya. Dan expose? Oke, ready, expose. Oke. Tadi Mas WK yang dikomentari, sekarang Mas WK mengomentari. Silahkan. Menurut Mas WK apa yang kurang? Kolimatornya terlalu besar. Kolimator terlalu besar sampai ke knee joint ya. Pemeriksaan abdomen bonus knee joint ya. Terus apa lagi? Latif. Apa koreksinya? Sudah cukup. Cukup. Iya. Ada yang menemukan kesalahan? Satu, orang tua pasien belum nengok. Ada lagi. Markernya tidak terekspos, hanya setengah. Ya, perbaiki Mas Aska. Dan jangan numpuk dengan objek. Cari space kosong. Oke, terus apa lagi? Sudah? Yakin? Nah, ya pas umbilikus ya. Pas umbilikus, satu umbilikusnya nih kalau diraba. Fiksasinya harus cukup kuat. Ya, siapa tahu memberontak dengan. Kalau pasiennya kooperatif 6 tahun 7 tahun suruh berdiri selesai. Ya, tinggal orang tuanya nungguin boleh tidak boleh. Yang jadi masalah biasanya yang belum bisa kooperatif tadi, ya mampu nendang itu, maka harus fiksasinya yang mantap. Paham? Mengerti? Ya. Oke. Mau coba lagi atau langsung ke role play? Oke, role play ya. Oke. Nah, ini adalah sistem ujian yang akan kita gunakan nanti. Bahwa nanti akan dilakukan pemanggilan otomatis dari depan. Nanti peserta akan masuk. Nah, ujian praktikumnya akan mengacak peserta yang dipanggil. Siapa ini acakannya? Muhammad Latif. Anda saya minta melakukan pemeriksaan. Ya, ini sudah mengacak otomatis pemeriksaannya. Ini adalah sistem yang mirip dengan di rumah sakit. Di rumah sakit ketika pasien datang, ada nomor RN, diinput nanti akan keluar pemeriksaan yang diminta oleh oleh dokter pengirim ya, melalui sistem RIS, radiologi informasi atau HIS, Hospital Informasi System. Oke. Yang mau jadi orang tua pasien siapa? Saya boleh Pak. Oke, siap. Pinjem pentemnya. Ya, kita tag video di sini ya, sini. Oke. Mas Latif sudah paham kasusnya? Sudah, Pak. Sudah paham? Ya. Kita mulai role play-nya 3 2 1. Pasien atas nama anak Sylvia. Baik, perkenalkan nama saya Lapis sebagai yang diberikan di sini. Mohon izin untuk konfirmasi identitas anak ibu ya, Bu. Tolong sebutkan nama anaknya, Atas nama anak Sylvia, tempat tanggal lahirnya. Bantaran tanggal 23 Juni 2026. Baik, Ibu, nanti anak ibu akan dilakukan pemeriksaan apetora dengan keluhan sesak napas. Apabila anak ibu memakai benda logam, mohon untuk lepas Ibu, seperti anting, kalung. Oke, kebetulan ini sih pakai kaos biasa Mas, jadi nggak ada logamnya. Baik, Bu, tidak apa-apa. Mohon Ibu untuk terus sebentar sini ya, Bu. Oke, selanjutnya adalah radiografer menyiapkan pasien peralatan yang dibutuhkan. Rekan-rekan perhatikan yang mungkin ada kesalahan atau kita koreksi bersama nanti.
Baik Ibu, silakan untuk anaknya diberhentikan di sini. Ibu tolong untuk memakai apron sebelum dahulu Ibu. Dan baru pasangan Ibu. Ibu, mohon bantuannya tolong untuk memegang tangan anaknya seperti ini Ibu, dan juga bagian pahanya seperti ini. Ya, tolong Ibu untuk mengarahkan ke samping. Baik Ibu, saya izin keluar dulu untuk melakukan pemeriksaan foto radiografi. Nanti saya akan aba-aba Ibu. Ready, expose. Ya, ketika sudah di ready expose, kita tidak bisa lagi merubah ya, karena gambar sudah terbentuk. Oke, mendekat. Kita koreksi sama-sama. Apa koreksinya? Sampai sudah tepat? Sudah ya. Kolimasi apakah sudah sesuai? Menurut Mas Adik? Sudah sesuai. Oke, batas atas. Mas Beka, apa menurut Anda? Sudah Pak. Sudah pas. Oke ya. Jadi pemeriksaannya sudah berjalan bagus, proteksi radiasi sudah dilakukan dengan tepat, baik untuk ibu pasien maupun untuk anaknya. Ya, bagus Mas Latif. Nanti satu persatu silakan simulasi dengan sistem ujian tadi ya. Memilih soal nanti dapat satu orang jadi keluarga pasien, satu jadi radiografernya. Mengerti? Urutannya dari Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anda radiografer, Anda pasien, Anda radiografer, Anda pasien, dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Nanti setelah selesai kita koreksi bareng-bareng seperti tadi. Ya, soal akan muncul seperti real klinis di rumah sakit. Pahami? Ya, oke. Baik, sudah mencoba semua tadi? Sudah. Pasti ada hal-hal yang kurang pas ya. Tidak apa-apa, tadi ada hal yang kurang pas, nanti diperbaiki lagi saat Anda melakukan tag video nanti ya. Setelah ini Anda melakukan tag video untuk perjalanan responsi pada proyeksi-proyeksi yang kita jelaskan tadi. Single shot video untuk melihat bagaimana proses menerima pasien seperti tadi sampai expose. Dipahami? Oke. Ya, kira-kira seperti itu proses pembelajaran hari ini. Jadi kita ingat tadi ada berapa pembagian pediatrik secara posisi pasien? Dua, yang Apa ya? yang kooperatif dan yang non kooperatif. Umumnya di usia berapa? 4 ke bawah, 4 sampai 3 ke bawah yang non kooperatif. Ketika non kooperatif, pasiennya supine, ya supine. Fiksasinya dibantu orang tua atau dibedong, betul. Yang sudah kooperatif, sudah bisa diajak komunikasi, nurut dan lain-lain. Posisi pasiennya dia rata duduk ya, tegak. Proyeksinya sama dengan pasien dewasa. Ya, ada pertanyaan? Pas saya mau nanya, tadi kan tertera di PPT Pak Patri itu umur yang baru lahir, pasien baru lahir sampai ke 3 tahun itu seakan-akan non kooperatif, sedangkan 4 tahun yang ke atas itu seakan-akan kooperatif. Itu kalau di lapangan seperti itu terus Pak, bagaimana? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Dan itu dikuatkan dengan hasil penelitian saya. Tidak selamanya. Ternyata di usia 3 tahun sampai 6 tahun ada yang non kooperatif Anda lihat. Maka prinsip yang pertama, Anda tidak boleh mengeneralisir pasien tadi. Oh, adik saya 3 tahun sudah nurut kok. Masa ini tidak nurut? Tidak boleh seperti itu. Kita harus melakukan observasi menyeluruh antara anak dan orang tua sehingga kita tahu harus pemeriksaannya seperti apa. Baik, belajar yang rajin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda lulus semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.